9 Oktober tahun 2025 secara resmi kita kukuhkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jadi kami mohon nanti arahan binaan dari Pak dari Kepala Badan PPK mungkin dari Pak Samad ada arahan binaan dari mungkin dari penyuluh kehutanan sehingga nanti kedepannya untuk pengurus yang baru ini bisa eksis bisa memajukan untuk pengelolaan yang ada hutan di wilayah desa Kelurahan. Harapannya kami dari pemerintah sehingga ada misalnya beda kalau yang dulu seperti ini sekarang ada namanya kemajuan atau peningkatan. Ini harapan dari pemerintah bisa jalan seperti itu dan juga ada saling koordinasi antara pengurus KTA dengan desa. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana kami matur ada salah dan hilaf, mohon maaf. Ini nanti akan kita gerakkan. Jadi pemerintah desa mengadakan bibit cabai dan kelengkeng dan nantinya diserahkan kepada masyarakat. Dengan nanti akses saja pada Pak Petinggi. Jadi ini perubahan APBDes. Jadi kami arahkan APBDes untuk menganggarkan untuk pengadaan bibit cabai dan kelengkeng. Nah ini mumpung kesempatan langsung dieksekusi saja. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Donorejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik dan kami berharap istilahnya KTH Wonosobo Makmur jadi bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, tidak hanya Tulaan, tidak hanya di sekitar Donorejo. Jadi kalau hutan ini menjadi katakanlah tadi misal jadi kan bisa dimanfaatkan seluruh masyarakat Jepara. Jadi misal masyarakat Jepara ingin wisata ke Donorejo, tidak hanya ke Pak Tarlan, nanti mungkin misal itu jadi kebun katakanlah yang bisa dipromosikan menjadi hutan wisata, itu akan istilahnya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya kami juga berpesan pada pengurus, jadi reorganisasi itu sesuatu hal yang biasa. Jadi prinsipnya pengurusan ini kami harapkan berjalan dengan baik dan insya Allah istilahnya kalau panjenengan melaksanakan dengan ikhlas itu menjadi amal yang baik bagi panjenengan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian sambutan dari Bapak Camat Donorejo, kami ucapkan terima kasih. Memasuki sambutan yang terakhir, sambutan dari CTK 2 Padi yang akan disampaikan Bapak Dwi Cahyo Purnomo. Pada beliau waktu dan Pak dipersilakan. Saya adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Tengah Wilayah 2. Jadi kantor-kantor seperti saya itu CDK Cabang Dinas Kehutanan itu di Jawa Tengah itu ada 11. Kami itu wilayahnya Pati, Kudus, Jepara, Demak, 4 kabupaten. Jadi ceritanya saya kebetulan kantornya di Pati ya, seringkali CDK Pati ya itu rodok baru. Dan CDK 2 yang berkantor di Pati. Ibu bapak sekalian, kemudian kalau yang Mas Andi itu adalah penyuluh saya yang bertugas di sini, Kecamatan Donorejo, Kali dan Kali. Kemudian Mbak Ani ini madianya, gampangannya komandannya lah Sidik, komandan Sidik. Mas Yanto itu juga madianya, dia komandan Sidik lah kali itu. Terus kemudian yang ini Pak Budi, ini adalah koordinator penyuluh sak CDK 2. Jadi dua Sidik melek ngaten gitu. Nah, itulah kami di setiap lokasi itu memiliki penyuluh-penyuluh. Alhamdulillah Mas Andi mau disebut bola bali, berarti Mas Andi yang gawe, matur nuwun Mas Andi. Pak Camat
Iki anak buahku udah nyambut gawe ora itu tadi udah ketok. Ora sah. Oh, iya. Ora sah. Terbukti Pak. Di sini iku sing jalur arahane Mas Andi gitu. Artinya berdua dipercaya dan kulino bergaul dengan Mas. Suatu iku ora peh pertanian, peh kehutanan, peh KB, peh apa itu tidak ora iso dhewe-dhewe. Sekarang zamannya kita harus berkolaborasi. Soalnya apa? Tadi kan cerita banyu tadi dingin dikai Pak Widi. Banyu itu juga sekarang piye carane disedot, piye carane dialirke, piye carane didol. Itu berarti kan ada sisi kebutuhan dari sisi air. Kemudian nanti dari sisi gula, ono sing butuh gula, sesuk inflasi karena gula, diimpor gula, menterinya nanti dukung barang, itu artinya ada kebutuhan yang sebenarnya oleh kita itu di ujung tombak kita itu perannya penting sebenarnya. Nah sekarang ada kebijakan dari negara lagi, sebagian digaris, diiris, dimasukkanlah jenenge program KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Lah jenengan ini alhamdulillah manggone nenggone wilayah sebagian KHDPK. Makanya panjenengan untuk bisa masuk ke KHDPK gawelah sekarang KTH. Pak ini tadi nyongkeso lho. Berarti kono anu sebagian itu kudune ana sing di anano pengurus lagi. Logikanya iya. Tapi kebetulan bukan wilayah saya. Kalau saya itu adalah satu kantor yang mengurusi hutan di luar kawasan. Hutan di luar hutan negara. Nah, saya ini yang di luar itu. Makanya tadi dielengke sama Pak Inggi maturun. Itu suaraku banget ya. Kurang mepet Pak. Oh kurang mepet. Maksud saya gini. Tadinya LMBDA yang kurang luwe 400-an berapa? 518. Lagi. Kemudian sekarang yang masuk di KHDPK atau PS itu yang diusulkan itu kurang lebih 373. Sisanya itu masih berada di kira-kira mbok-mbokane duwe urung ono. Muga-muga dibentuk juga oleh petani yang sebagian masih di LMDH. Muga-muga, tapi itu bukan kewenangan kami. Artinya saya hanya menjelaskan wong-wong itu ada di sana juga, Pak. Iya. Selain kelompok jenengan ada orang-orang oke. Berarti panjenengan sekarang mimpin kelompok yang bekerja di wilayah KHDPK yaitu di program PS. Ning jenengan itu saiki lagi ngusulkan lho tanggal kapan Mas Budi? 2023. Jadi besok panjenengan ini bersama Pak Ketua mengusulkan kepada negara ke Menteri Kehutanan melalui UPT-nya yang namanya BPSKL. Saiki dadi BPS, KL hilang dadi BPS, Bapak apa Perhutanan Sosial. Itu jenengan nek usulannya diterima, nanti ada petugas yang kesini memfasfal, validasi dan verifikasi. Di situ nanti jenengan petugas di penugasan dari Pak Pusat itu ndeloki ana lokasinya orang. Wargane do tukaran ora, nek tukaran ora usah jangan. Jadi nek iso jangan terjadi konflik di sini. Nek jenengan konflik mesti ditinggal, wis rasa dulu gitu. Terus kemudian kira-kira ana PNS yang mlebu ora. TNI ini mlebu ora, polisi mlebu ora, nek ana rantuk, Pak. Rantuk. Pemantau apa jenenge usulan panjenengan, engko datang petugasnya sini. Nek wis nanti oke, jadilah panjenengan menerima SKPS, surat keputusan pengelola PS Perhutanan Sosial. Nah, setelah itu Pak Camat, Pak Indi, di situ tuh ana aturannya, gitu. Jenenge di situ ada aturannya. Jenengan kira-kira lahane curam, kira-kira ana apa sungene, kira-kira ana sumber aire, kira-kira apa yang harus dikasih itu harus panjenengan apa sih tuliskan atau rencanakan di dalam yang namanya dokumen RKPS. Apa? Rencana kerja Perhutanan Sosial ya. Itu nanti jenengan tugasnya gawe iku. Antara lain yang harus jenengan
kerjakan kuwi nggon mata air dijaga. Nggon daerah yang rawan bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, kemeneh. Bandang itu juga dengan jaga jangan sampai terjadi itu. Terus komoditas tanamannya 50% tanaman hutanan, kayu-kayuan wajib, 30% MPTS. MPTS Pak, multi purpose and multi trispesies. Jadi tanaman-tanaman yang bermultiguna. Nanti yang dengan keseharian sebagai buah-buahan. Antara celengkeng. Terus lagi yang 20% adalah tanaman semusim. Arep jagung, arep telo, arep tebu, arep meneh. Tapi itu hanya 20%. Karena apa? Panjenengan saiki ngrasake sing jenenge banyu mau dadi masalah. Banyu dadi duit. Dan itu adalah berasal dari gunung Gendok tadi. Nah, itulah panjenengan sekarang kudu iso ngatur anak buah. Di situ jenengan itu unit usaha sing maju bareng sugih bareng. Jadi ojo kudu padha. Nek iso mbok dadeke telon dhuwur dadeke telon bablas kabeh asli. Gitu. Itu yang membuat bencana. Dan bencana itu panjenengan semua tadi diberi tugas oleh negara, diparing lemah dan menjaga. Gitu. Tadi di sana ojo meri-merinan. Sekarang setelah tadi jenenge kawasan dijaga, pilihlah komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, Pak. Aja waton telo rumah saku kok. Ya semono ae. Ning carilah komoditas dengan nilai tinggi. Nah, kita kan sekarang udah berbicara dengan pertanian. Dengan Pak Babin yang kira-kira pengalaman di mana-mana. Itu monggo kita jaga bersama. Kemudian pertanian yo mari iki bae dan sebagainya. Karena di PS itu sebenarnya bukan hanya tanaman-tanaman saja, tapi misalnya ini ada potensi lagi Pak dengan potensi wisata agro, apa jenis Mas, ekowisata, kemudian wisata yang sifatnya perkemahan itu adalah diperbolehkan. Nah, otomatis jangan memutuskan memilih itu apa tidak, biasanya kan kaitannya kalau ngelepokke duit apa ora kan gitu. Nah itu memang ndadekke duit monggo, nek aturannya tetap ono. Itu saja. Tetap ada. Dan kami ada penyuluh-penyuluhnya yang harapannya hadir itu bisa membimbing panjenengan. Sebenarnya yang diundang tadi ada DLH, kemudian BPDAS itu juga sebenarnya siap untuk memberikan masukan-masukan yang kebetulan mungkin di lain waktu bisa berkomunikasi dengan mereka, Bapak Ketua. Bombong gitu loh, kalau acara pengukuhan dirawuhi Pak Camat karo Pak Inggi biasanya itu ya SK jadi diwenehke nyambut gawe selesai. Di sini ada pengukuhan Pak ternyata. Jadi saya merasa ada kepedulian semua elemen masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, Pak Babin dan Bin Kaptimas yang belum sempat tahu itu adalah satu pengukuhan itu apa ya, seperti pelantikan. Kamu ini prosesi di mana proses pengukuhan fungsi panjenengan, tugas panjenengan ini engko rampungnya 5 tahun dan seterusnya, itu pengukuhan. Itu saya ikut malu seneng dan bombong. Sebenarnya hari ini saya ada tugas ke Demak karena itu ada kaitannya dengan DKP. Saya memilih ke sini karena nek aku ngrungokke nek nang kene saya ketemu dengan teman-teman petani yang kepeduliannya begitu tinggi. Jadi saya lebih memilih ke sini. Nah, pengukuhan ini saya rada senang datang di sini. Terus kemudian kaitannya karo desa Bapak. Jadi perdes yang sifatnya bisa menjaga lingkungan, monggo bisa diupayakan menjadi bagian yang dipertimbangkan untuk dibiayai Pak. Karena nopo panjenengan tadi memiliki tempat lokasi yang benar-benar harus kita jaga. Uripe masyarakat panjenengan ya dari ini semua. Nek iso perdes kaitannya dengan perlindungan lingkungan tadi jenengan siapke, misalnya wong bar manten kudune nandur pirang wit, wong nebang iki kudune ganti pirang wit misalnya. Nek misalnya nebang tidak pada waktunya
kena denda kudu nandur berapa wit, itu bagian penting dari peran serta desa dan kecamatan kaitannya dengan perlindungan lingkungan. Nah, nek kula setuju. Nebang sak kepenake. Terus kemudian galian sih sini ada enggak? Galian C di sudah ada. Gunaan sing ilegal sikat saja Pak, mengatur dia beliau. Jadi itu menjadi bagian penting dan ini ada masyarakat yang memiliki lahan. Kencang di sini. Nah, itu monggo untuk dikerangin aja kan keren gitu. Terus gini. Nah, nanti dalam proses setelah jenengan punya SK itu jenengan kan mesti karepe nandur gitu. Nandur itu bisa mundur, bisa nggawe dhewe. Lah kaitannya dengan nggawe dhewe itu tak kira ya bisa aja nggawe dhewe Pak Mani. Karena apa? Jenengan misalnya ada murid-murid SD yang bar mau klengkeng, bar mau duren kon ngumpulno. Di bijinya kok dideder. Kemudian wis ana tukolane kok disambung dengan yang jenis baik. Itu juga bagian dari efisiensi Pak. Itu kan buang. Terus kemudian kali ini mundutke polybag, kali nyape media ya ono kotoran hewan banyak, tanah yang subur banyak. Itu muga-muga menjadi program KTH. Itu yang perlu panjenengan sadari. Nah, jangan lupa evaluasi itu berapa tahun Pak? Mas PS. Nah, di aturan PS itu ada yang namanya evaluasi. Nek aturannya tertulis 5 tahun. Evaluasi ki konsekuensinya apa? Bisa dicabut. Nek jenengan orang nggarap, orang memanfaatkan, apa merusak, apa piye pun itu ada jenenge tahap evaluasi yang nanti menentukan jenengan diperbolehkan atau tidak. Nek PS itu sudah panjenengan cekal itu umurnya pinten? 35 tahun. Jenengan itu wis pokoke selama iku kudune wis sugih kabeh, duwe truk gaji, anake lulus kuliah dan sebagainya, gitu. Nah, ini saya kobarkan semangat panjenengan karena jenengan itu tadi loh, kuwatir apa jenis perasaan dina iki sak kepenake biasane. Ora tuku jajalan jenengan sing tanah jenengan tuku dhewe. Kemudian kaitannya dengan kelompok tadi, pada hari ini ada pengukuhan yang di kelompok yang diketuai oleh Pak Marni. Itu kan tadi disebutkan 5 tahun. Nah, kula suwun sing mimpin kudu amanah. Ngatur anak buah sing angel-angel, dadekake mereka dadi kaya bersama-sama. Kemudian anggota nyuwun tulung. Jenengan itu duwe pimpinan, duwe ketua. Manut sik, sesuk nek jenengan pengen ngatur sesuk bar Pak Marni utawa nek Pak Marni memang wis ngesake untuk diganti. Nggih, dadi jenenge organisasi seperti itu. Sing mimpin ditugas mimpin, sing dipimpin siap dipimpin, aja ngeyel gitu. Itu sing biasane tidak disadari. Jadi ada aturan-aturan kesepakatan bersama. Mestinya ada Pak diskusinya ya. Nek wis aturan itu disputusi bersama, monggo di ugemi bareng-bareng untuk tujuan kemakmuran kelompok secara bersama-sama. Tapi menjenengan nanti harus siap juga menjadi kelompok-kelompok yang memiliki komoditas dan laku dijual. Nek sing laku dijual iku mengko ya jenengan kudu siap jadi penjual. Iso nek penjual nek misalnya dalam jumlah besar kan tidak harus ke Semarang, Surabaya, Jakarta, mungkin diekspor. Gitu. Nek Pak Mari wis tau perso nek ada kelompok yang iso ekspor pete misalnya. Ekspor pete. Sesuk jenengan muga-muga iso ekspor vanili, iso ekspor apa saja lah. Kira-kira yang pertanian nanti muga-muga ikut memberikan masukan. Itu dari saya, ini adalah awal panjenengan bekerja, tetap harus panjenengan yang duyung dan sekarang berada di KTH yang dibentuk oleh sistem. Para jadi Bupati, ucapkan terima kasih. Masuki acara yang ketiga yaitu lain-lain. Lahan itu tidak diperkenalkan oleh orang-orang yang ASN, ABRI atau orang yang
berpenghasilan tetap macam di Pak kita ya. Itu kayaknya di P89 Mas. Atau berapa? P4 ya, P4 itu sudah Pak, kita laksanakan seperti itu. Di dalam itu memang ya nek wong sing pegawai negeri mandor ya tak singkirno kan itu sih, memang itu akhirnya jadi katanya saya kira jalui lahan anu sih, jadi apa nek aku sih itu tidak masalah Pak, tapi kita Pak berjalan itu yaitu tadi, maka setelah ada Permen SE itu harapan kami itu kita dikasih filenya atau dikasih PDF-nya, jadi kita saling belajar itu Pak. Jadi untuk yang selanjutnya tentang kegiatan yang disampaikan Pak Camat adalah program Bupati Baru itu plangingisasi. Itu sebetulnya hutan bisa Pak. Ya, hutan bisa, tapi nanti ya saya tak berkomunikasi dengan Mas Sis. Nek menawa dek bupati hanya berkata lebih detail, mana sih Mas di wong kami itu bisa. Jadi kita ada upaya itu. Nah kemarin itu kalau nggak salah kan gini Pak Tarlan itu, terus saya kira jalannya di Sorwa ke arah itu, jadi petik bibit. Gitu. Ya, petik buah. Jadi itu Pak, maka kita ini teman-teman ini biar cetogin. Jadi yang berbentuk ASN, mandor-mantri itu tidak boleh. Dan mandor-mantri sekarang kan sudah tidak saya kan, tidak di kalangan jenengan sendiri loh yang pengurus itu. Maksudnya itu, mungkin pengurus bisa pegawai negeri, tapi kan tidak punya lahan kan seperti itu. Karena kenapa kita harus ada ya bolo-bolo pegawai negeri itu ya bisa ngeleng ini loh Pak. Maksudnya saya kan gitu, bisa berkomunikasi dengan Pak Camat, Pak Igi atau yang pemerintah itu harapan kami seperti itu. Tapi kalau yang di dalam, ya mudah-mudahan itu cepat dan verifikasi faktual itu biar kita ini saling cekal, gitu Pak. Jadi dukungannya Pak Igi, Pak Camat, Pak Kepala CDK, ya disinilah ya saya itu bersyukur pada saat hari ini Pak Igi bisa rawuh di tempat saya ini dengan mengukuhkan dari pengurus KTH Wonosobo Makmur. Memang betul Pak, kemarin kan kita jadi wilayah ini yang sana itu kan orang-orang sana Pak. Jadi kemarin itu kan masih banyak pengurus yang sana, banyak pengurus yang orangnya itu dari Winong, Dumpucung itu. Karena lokasi Winong, Dumpucung itu ikut perhutani atau ikut BUMN, maka kan pengelolaannya kan beda Pak, gitu. Jadi di sana itu nanti berbentuknya KKP, ya. Jadi itu nanti KKP itu nanti yang membentuk kerjasama dengan Asper dan menterinya. Jadi kalau Winong, Dunggayam, Dumpucung di sana ada 95 hektar itu masih ikut ke sana. Dan ini info yang kami dapatkan kemarin dari Caruban itu subsidinya Mas Rohman bahwa di sana lahan itu ditarik Pak sekarang, ditanduri tebu apa yang disampaikan oleh dan Babi itu tadi loh, jadi kekurangan tebu itu ditarik aja gitu. Kamu yang betul aja ini dijaluk sendiri. Ya ini kan kita kasihan. Kalau kita tidak bemperi dengan kelompok Pak, itu nanti gimana itu tebu? Umpama di tebu loh Pak, dibagi apa ora? Padahal warga masyarakat khususnya Tulaan, Dondong, ya, ada yang Getaan, itu sudah puluhan tahun dia mengelola itu. Ya. Nah, ketika itu ditarik plus tanpa ada yang membackingi di situ, terus dinego diyoyoko. Nah di sana ini ya waktu itu kemarin kan saya dari Caruban sana itu betul-betul kita ketemu dengan kelompok yang seperti itu, ya gimana lagi Pak maunya, nah nggak boleh ya tanah kamu yang bikin tebu, karena ini pemerintah butuh kekurangan tebu, seperti kayak di Jogong di sebelah barat ini Pak. Jadi itu tambahan saya, rekan-rekan itu biar tahu ya. Jadi pengurus atau andil itu tidak diperbolehkan orang yang mempunyai bayaran tetap. Ya.
bayaran tetap itu yo kaya pegawai negeri, kaya mandor-mandiri. Jadi jenengan nanti di lapangan itu tidak dikira itu jaluin nemrek uang. Ya, maten ya. Jadi ini mungkin setelah ini dikukuhkan oleh Pak Igi, jenengan ini akan diberi materi-materi ini itu dicatat dan itu diingat-ingat bahwa itu yang ngomong itu ya dari orang kehutanan, bukan panjenengan. Nah itu buat dasar jenengan di lapangan. Maten ya, kanca-kanca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jamaah, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala JDK, kemudian Bapak KTH Wonosodo Makmur. Jadi insya Allah sudah lengkap tadi ya yang disampaikan oleh Bapak Kepala JDK. Saya hanya ingin menambahkan sedikit terkait hak, kewajiban dan larangan ketika nanti Bapak-bapak di KTH Wonosodo Makmur sudah mendapatkan SK persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Kalau nggak salah usulannya kan skemanya hutan kemasyarakatan ya. Ini memang ada beberapa hak, misalkan Pak ini berdasarkan SK dari tempat yang lain. Pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan itu berhak satu, mendapatkan perlindungan dari gangguan, perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambil alihan secara sepihak oleh pihak lain. Ketika nanti ada pihak lain yang ingin mengambil itu jenengan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian yang kedua, mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu. Jadi membuka ruang pengelolaan PS itu sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Misalkan di sini kok ada mitos tidak boleh menanam durian, misalkan ya contoh aja. Ada kearifan lokal dari dulu zaman dahulu di sini ada larangan menanam durian, misalkan ini contoh aja. Ya, manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal kerja persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan ini terkait dengan sumber daya genetiknya ya. Kemudian yang keempat, berhak mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan. Nah ini salah satu yang peran yang diberikan pemerintah ke JDK. Salah satunya ketika nanti mendapatkan persetujuan PS adalah memberikan bimbingan, memberikan fasilitasi, memberikan pendampingan terkait ekonomi produktif berbasis kehutanan. Seperti itu. Mendapat pendampingan dalam pengolahan hutan kemasyarakatan serta penyelesaian konflik. Nah ini semoga saja di sini tidak ada konflik ya Pak ya terkait pengelolaan PS. Tujuannya kan menyelesaikan konflik. Tapi kalau kemudian ada PS kalau ada jadi konflik kan jadi pertanyaan. Mendapatkan pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya. Nah ini. Kemudian berhak mendapat pendampingan penyusunan rencana kelola perhutanan sosial atau RKPS tadi yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan. Berhak mendapatkan perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya. Itu haknya. Di Amar ke-6 itu pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan berkewajiban satu, melaksanakan pengolahan hutan sesuai batas areal kerjanya. Nah ini salah satu kewajiban ketika nanti sudah terbit SK, mana-mana saja sih areal yang menjadi kelola KTH Wonosodo Makmur. Ini biar tidak ada konflik dengan yang ada di luar itu. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksananya kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Pemberi persetujuan itu menteri, jadi memberikan laporan gitu ya ke menteri, Kementerian Kehutanan sekarang. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya. Nah, itu. Melaksanakan penata usahaan hasil hutan. Jadi kelak di kemudian hari hasil hutan baik berupa kayu ataupun yang bukan kayu itu harus ada penata usahanya, harus ada kegiatan-kegiatan yang menyertainya, misalkan ada lacak balaknya kalau nanti yang panen seperti itu. Kemudian ada terkait PNBP-nya, membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini mungkin nanti kalau sudah terbit SK mungkin kita bisa
lakukan diskusi atau sosialisasi lebih lanjut ya Pak ya. Mempertahankan fungsi hutan. Fungsi hutannya untuk hutan produksi terbatas atau mungkin hutan lindung, tetap tolonglah dijaga. Jangan sampai kemudian kok fungsinya hutan lindung tapi jadi villa di tengah hutan, pemukiman tengah hutan, ya janganlah, nggak boleh. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan areal kerja persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Nah ini mungkin nanti jadi PR bersama. Desa tersebut terkait larangan pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan dilarang 1. Memindahtangankan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Misalkan Pak Haji Mani jadi anggota di situ, kemudian karena saya kenal dekat, tak pindah tangan atau saya mengganti ke Pak Mani, ya tidak boleh. Nanti di SK itu tertulis nama itu si A, NIK-nya berapa, si B, NIK-nya berapa. Jadi keluarnya SK seperti itu nanti. Menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu nggak boleh. Kalau di sini kan nggak ada ya. Mengagunkan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Jadi nggak boleh kemudian diagunkan di bank, nggak boleh. Kalau memang ada yang bilang bisa dijual belikan, bisa diagunkan, nah itu silakan suruh baca di permennya gitu ya. Menyewakan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Nah ini dilarang. Menggunakan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk kepentingan lain. Tadi saya sampaikan ternyata kok dikapling jadi rumah, jadi pemukiman. Melakukan aktivitas dengan metode pembakaran dan atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran. Nah ini larangan di pemegang persetujuan PS. Melakukan penebangan atau perusakan terhadap aset tanaman milik perusahaan umum kehutanan negara atau perhutani. Jadi terhadap tanaman atau aset-aset yang masih dimiliki perhutani, jangan dilakukan penebangan ataupun perusakan, baik berupa aset tanaman, berupa aset bangunan, seperti itu. Dikerjasamakan bisa, seperti di Sukolilo itu masih ada tanaman sonokeling itu sekitar kurang lebih 2 hektar, dan itu rencana mau dikerjasamakan antara KTH dengan perhutani untuk dikembangkan menjadi jasa wisata lingkungan. Nah itu bisa. Nah itu hak, kewajiban dan larangan ya Bapak Ibu, Bapak terkait pemegang persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Dari dulu yang tahun 2023 itu memang dari KTA pernah mengusulkan ke kementerian untuk persetujuan PS ini, kemudian sampai saat ini masih transisi dan belum implementasi. Terus ada perubahan RUP tadi, jadi masih menunggu. Tapi pada intinya untuk di KTA ini alhamdulillah masih konsisten, tetapi ada beberapa kendala di lapangan yang tadi disampaikan Pak Didi selaku Wakil Ketua. Memang ada pengandil yang agak berkele, maka dari itu saya pesan dari pengurus mungkin yang disesuai di keamanan atau di bloknya itu mohon agak tegas sedikit, nggak apa-apa. Jadi kita siap mendukung istilahnya. Jadi memang kalau dari pengandil itu berengkel ya mungkin perlu ada nanti ada tindakan sedikit seperti apa. Jadi intern di KTA nggak apa-apa seperti itu. Kemudian yang saya perlu tekankan lagi, jadi pada tahun kemarin 2024 ada tanaman KPR dan ada tanaman pohon indukan. Kemudian ada deplot juga. Itu prioritas bagi saya sebagai penyuluh dan pendampingnya itu harus wajib berhasil. Saya tekankan harus wajib berhasil karena di situ istilahnya nanti salah satu pilot projectnya seperti itu Pak. Jadi di tanaman indukan itu ada 100 jenis, 100 bibit batang, ada 3 jenis, ada durian 35 batang, alpoka 30 batang, dan mangga 30 batang. Tetapi secara monitor itu yang bagus pertumbuhannya memang mangga dan alpokat. Yang untuk duriannya agak tertekan seperti itu. Apalagi nanti dari Pak Bupati ada program tidak lanjut kelengkeng tadi, mungkin bisa untuk memenuhi volume yang di sana. Karena untuk luasan masih banyak yang masih kosong. Karena realitanya
kemarin hasil dari tanaman KBR itu kan memang banyak yang dari segi monitoring kami memang dari di bawah penilaian kami seperti itu. Jadi termasuk para pengambil yang istilahnya persepsinya masih trauma, mungkin kejadian seperti kayak di perhutani dulu. Setelah ditanam, dipelihara, ternyata hasilnya zong seperti itu. Jadi pada intinya pada pengurus dan semua pengambil bisa melaksanakan sesuai tupoksinya. Jadi tetap semangat, ngoten nggih Pak.